Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik ya? Ustazah berharap kalian semua tetap sehat-sehat dan selalu baik-baik saja. Hari ini tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tampilan data berbentuk tabel ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tampilan data berbentuk grafik. Tampilan data yang berbentuk grafik. Grafik berasal dari bahasa Inggris yaitu graphic. Seringkali grafik merupakan kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Grafik memiliki dua unsur yaitu sumbu X atau aksis dan sumbu Y atau ordinat. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau horizontal ya. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal. Ada beberapa macam grafik yang akan kita pelajari, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik pie. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis grafik. Yang pertama, ada grafik batang. Grafik ini disebut sebagai grafik batang karena bentuknya menyerupai batang kayu. Grafik batang disebut juga grafik bar. Tulisannya hurufnya BAR. Jadi, nama lain dari grafik batang adalah grafik bar. Grafik batang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Kalian dapat melihat grafik batang seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah grafik garis. Grafik garis ini disebut sebagai grafik garis karena bentuknya menyerupai garis. Grafik garis tidak selalu membentuk garis lurus. Ada beberapa grafik garis yang membentuk garis miring atau garis yang berkelok-kelok. Bentuk garis pada grafik garis ditentukan oleh data-data yang dimasukkan atau diplot pada grafik. Grafik garis juga memiliki sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya adalah grafik pie. Grafik berikut ini disebut dengan grafik pie karena bentuknya menyerupai kue pie. Grafik pie tidak memiliki sumbu X dan sumbu Y. Peletakan data dilakukan dengan cara membagi pie menjadi beberapa potongan. Besar potongan pie disesuaikan dengan data yang dimasukkan. Sekarang, apa ya ikon yang digunakan untuk membuat grafik? Nah, ini dia. Ikon yang digunakan untuk membuat grafik seperti gambar berikut. Ikon di samping ini disebut sebagai ikon pembuat grafik. Ikon grafik digunakan untuk membuat grafik. Ikon grafik berada pada tab Insert dan termasuk dalam grup illustration. Nah, masih ingat kan grup illustration? Seperti yang ada di gambar berikut ini. Sekarang, siapa ya penemu grafik? Tahukah kamu siapa penemu grafik? Penemu grafik adalah René Descartes. Itu sebabnya dua garis pada grafik diberi nama koordinat
Cartesian atau Cartesius. René Descartes dilahirkan di kota Poitiers, Prancis pada tahun 1596. Descartes seorang yang sangat jenius di bidang matematika. Banyak sekali penemuannya yang bermanfaat di bidang matematika. Descartes meninggal pada tahun 1650 di kota Stockholm, Swedia. Descartes meninggal karena terserang penyakit pneumonia. Anak-anak, sekarang kita mempraktikkan cara membuat grafik. Membuat grafik itu sangat mudah. Aplikasi pengolah kata Microsoft Word sudah menyediakan fasilitas untuk membuat grafik. Untuk membuat grafik, kamu dapat menggunakan icon yang dinamakan dengan icon grafik. Sekarang misalnya kita ingin membuat grafik dari tabel berikut ini ya. Ini ada tabel data hasil ulangan. Ada Andre, Sandra, Fiska, Atika, dan Aska. Masing-masing memiliki nilai IPA, Bahasa Indonesia, Matematika. Kalian dapat melihatnya nilai mereka dalam data hasil ulangan berikut ini. Nah, sekarang kita akan membuat grafik yang berasal dari data ulangan ini. Coba perhatikan ya. Langkah-langkahnya untuk membuat grafik, yang pertama adalah kita klik insert, kemudian kita klik icon grafik ya. Icon grafik ini tulisannya icon chart. Chart digunakan untuk menyisipkan grafik ke dalam dokumen. Nah, kalau kita mengklik icon chart akan muncul seperti ini. Ini di sebelah kiri ada tipe-tipe grafik yang akan kita gunakan. Ada kolom, ada line, pie, bar, area, ini dan seterusnya ya. Semakin ke bawah ada beberapa jenis yang lain. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih kolom ya. Kita pilih yang kotak pertama ini. Ini kita pilih salah satu tipe grafik ya. Misalnya ini adalah tipe grafik batang. Kemudian kita klik kotak ini yang pertama, kita pilih ini. Kemudian kita klik tombol OK. Selanjutnya kita tunggu. Nah, akan muncul ini. Akan muncul lembar pengisian data tabel. Setelah muncul seperti ini, ubah isi datasheet. Nah, ini namanya datasheet, seperti isi data tabel yang akan kita buat. Tadi misalnya ini nilai ya. Ini nilai, berarti nilainya apa? Nilainya ini IPA. Kemudian sebelahnya ada Bahasa Indonesia. Sebelah kanannya lagi ada Matematika. Kemudian di sini ada Andre, Sandra, ada Fiska, kemudian Atika, kemudian Aska. Nah, namanya sudah kita tulis, sekarang kita memasukkan nilainya. Nilainya kita masukkan. Nah, kita sudah selesai mengisi data secara lengkap. Nah, kalian dapat melihat. Nah, ting di sini sudah masuk nilai kita. Grafiknya sudah masuk, nilainya sudah masuk ke dalam grafik. Di sini ada Andre, Sandra, Fiska, Atika, Aska ya. Di sini ada mata pelajarannya IPA, Bahasa Indonesia, Matematika. Ini adalah model grafik batang. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah jenis grafik.
Jika kalian ingin mengubah jenis grafik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik grafik yang akan kita ubah. Selanjutnya akan muncul tab Chart. Ya, tab Chart ini namanya Type Chart. Tools, Design. Nah, ini ada di desain ya. Ini. Kemudian kita klik Change Chart Type. Ya, Change Chart Type. Kita klik. Nah, ini kita bisa mengubah lewat sini. Muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih salah satu jenis grafik. Misalnya, kita ingin mengubah grafik ke bentuk line, maka grafik akan berubah. Coba ya kita bentuk line. Line-nya seperti ini coba. Nah, kita oke. Nah, dia akan berubah menjadi bentuk line atau garis, berupa grafik garis. Sekarang kita ingin mengubah menjadi bentuk pie. Nah, coba kita bentuk pie. Nah, kita oke. Nah, dia akan seperti ini. Kita ubah dengan bentuk lain lagi. Coba ini ya. Nah, dia seperti ini. Begitu seterusnya. Itu cara mengubah jenis grafik. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalian baca materinya kembali ya di buku kalian halaman tadi berapa? Halaman 107 sampai dengan 111. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan, dan jika memiliki komputer di rumah, kalian praktikkan dengan panduan video tutorial yang Ustazah berikan hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih, matur nuwun, arigato, gracias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.